Langsung mulai aja. Oke, selamat siang. Sebenarnya ini jadwalnya bahasa Inggris ya nggak sih? Bahasa Inggris sama PM ya? PM. Oh ya, PM. Nah, tapi karena Kak Fakihnya sibuk, jadi kita gantiin nih jadi PU gitu. Nah, nah siang ini kita bahas ini ya, logika kuantor. Logika kuantor tuh yang masuk ke diagram Venn yang cara ngerjainnya semua sebagian kan biasanya pada pakai asumsi. Nah, kalau ini kita makanya pakai diagram. Itu caranya gimana? Kayak gitu. Oke, mungkin langsung dimulai. Dimulai aja kali ya. Mulai Jadi ya. rela. Rame banget Oke. nih. Ada 11 orang. Ya, sebelum itu sebelum ke jenis-jenisnya kita ke konsep himpunan kosong dulu ya. Nah, himpunan kosong itu yang pertama nih, ada pernyataan tidak ada yang P. Kita pakai arsiran di sini tuh untuk yang mau kita buang gitu, yang nggak kita pakai. Tidak ada yang P, berarti kan dia nggak ada yang P kan? Berarti yang kita arsir itu yang mau kita buang. Yang P kan mau kita buang kan? Jadi itu yang kita arsir. Gimana, ngerti nggak? Bentar ya, Apple Pencilku nge-lag. Wait, bentar ya. Aduh, tunggu dulu. Apple Pencilku nggak tahu ini tiba-tiba nge-lag. Tunggu ya. Mhm. Error. Maaf ya guys, tunggu dulu. Ada kendala. Bentar ya. Nggak bisa. Kadang emang kayak gitu. Hmm. Ya Allah, ini kenapa nge-lag? Tunggu, tunggu. Sabar ya, maaf ya. Aduh, ada kendala. Ya Allah. Gak apa ya. Jadi nggak apa-apa. Lanjut aja kali ya. Bentar. Coba ini dulu. Kamu lanjut dulu deh. Nih, jelasinnya. Ya, ulang deh. Ya. Kan ini ada konsep himpunan kosong. Himpunan kosong itu yang kita arsir tuh himpunan kosong. Maksudnya tuh di sini yang kita arsir itu yang mau kita buang, yang kita nggak pakai ya. Tidak ada yang P. Berarti kan kita carinya yang P kan? Yang bukan P kan? Maksudnya di dalam lingkaran ini kan P semua kan? Berarti kan kita nggak pakai kan? Nih, makanya kita coret di situ. Kita arsir.
Terus yang di pernyataan kedua ada yang tidak ada yang bukan P. Berarti kan dia P semua kan? Kita nggak butuh nih yang selain P. Jadi yang di luar dari lingkaran P, yang di P di lingkaran itu kan P semua tuh. Yang di luar dari lingkaran P itu bukan P. Jadi kita arsir yang situ. Ngerti nggak? Atau nanti kan ada lagi di bawahnya supaya lebih jelas lagi. Mau dilanjutin atau gimana? Mau diulangin? Apa-apa? Diapain ini? Lanjut dulu ya. Nah, lanjut nih kita ada dari makna tiap-tiap ruang himpunan. Ada di situ ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kayak tadi kan di nomor 1 ini berarti kan dia di luar dari lingkaran R sama S tuh. Berarti kan di situ nggak ada sama sekali R sama S. Sedangkan yang di R itu, yang di R aja ya, maksudnya yang di nomor 2 aja, bukan yang nomor 3 nggak masuk, di situ cuma ada R aja. Kalau yang di nomor 3, dia kan gabungan nih antara R sama S. Dia di tengah-tengah nih, berarti dia di nomor 3 itu ada R sama ada S juga di situ. Sedangkan kalau yang di nomor 4 itu, dia 4 aja ya, yang 3 nggak masuk di situ, berarti yang 4 aja tuh cuma ada S aja, R nggak ada di situ. Gimana? Paham nggak? Atau mau diulangin? Atau lanjut? Apa? Paham. Junet paham. Afi lanjut. Paham, paham. Nah, kita lanjut nih ke, kan di logika kuantor tuh ada dua tuh. Ada kuantor universal sama kuantor eksistensial. Nah, di kuantor universal ini kita bahas kuantor universal dulu ya. Itu kan namanya aja universal, berarti kita tandain berarti semua, setiap, itu sama aja ya. Nah, sama yang kayak tadi sudah dijelasin, di sini tuh kita gunain arsir yang mau kita buang. Yang nggak perlu kita arsir ya di sini. Nih, bisa kita lihat yang di pertama situ ada semua A adalah B. Berarti A yang nggak berhubungan sama B, kita coret. A yang berhubungan sama B kan adanya yang di tengah sini kan? Yang di tengah-tengah situ kan? Kita nggak perlu nih A yang nggak berhubungan sama B. Makanya A yang di selain yang di tengah itu kita coret. Jadi kayak gitu. Kita lanjut ke sebelahnya. Tidak ada A adalah B. Berarti kan nggak ada nih. A juga, dia A juga, dia B juga. Itu kan adanya di tengah kan, kayak tadi. Dia kebalikannya daripada yang sebelahnya tadi. Berarti dia ini cuma A aja, di situ nggak ada B. Berarti kan ada yang di himpunan A ini aja, yang dua ini loh. Yang tadi jadi dua di situ. Kan yang kita arsir kan yang kita nggak perlu kan. Ternyata yang di tengah sini, si A-nya berhubungan sama B. Kalau yang di A yang di sini kan dia nggak ada hubungannya sama B kan? Gimana, ngerti nggak? Atau masih kurang ngerti? Kalau belum paham, silakan tanya aja, nggak apa-apa. Masih kurang. Masih kurang. Ya, ulang ya dari yang pertama ini. Semua A adalah B. Bingung sama kalimatnya. Bingung sama kalimatnya yang mana? Yang semua adalah B, Kak? Oke. Ntar coba gue bantu jelasin. Jadi semua A adalah B itu maksudnya kayak semua himpunan A, himpunan entitas A itu B gitu. Jadi yang selain apa namanya, yang enggak B itu jadi di luar gitu kan, bukan masuk ke entitasnya.
entitas itu apa ya? Itu yang A sama B itu disebut sebagai entitas alias himpunannya. Nah, di sini tuh kan A sama B kan. Nah, yang di sini, gue coba ini kali. Gimana sih? Soalnya nggak pakai pensilnya. Oke, jadi yang A di sini kan yang bagian yang gue arsir ini kan di luar dari B ya. Sedangkan diminta kalau misalnya semua himpunan A itu masuk ke B gitu kan. Di sini jadi intinya kalau misalnya kerjaan kayak ini kan wajib banget kerjaan pakai irisan. Makanya irisan dua himpunan, makanya yang nggak perlu di sini itu diarsir gitu. Karena kita minta semua himpunan A itu masuk ke B. Sampai sini ada paham nggak? Jadi yang di arsir itu nggak dibutuhin karena kita minta semua entitas A itu masuk ke B, sedangkan yang diarsir yang warna pink ini itu kan nggak masuk di B gitu. Kalau yang ini udah paham kah? Atau mau ditanyain lagi? Aman. Oke. Oke, selanjutnya ya. Kalau yang ini kan tidak ada A, adalah B. Berarti yang seperti Kalela tadi jelasin, itu kan nggak ada himpunan A, itu juga bagian dari B gitu istilahnya. Makanya yang di tengah ini kan tadi masuknya yang konsep yang ruangan ini kan jadinya ini ya, gabungan dari R sama S kan. Nah, sedangkan ini kan yang di tengah, kita nggak minta yang di tengah, dia minta yang A tuh bukan B gitu. Makanya yang diarsir itu yang di tengah, kayak gitu. Di tengah, karena kalau misalnya di tengah nggak diarsir berarti ya dia si A-nya masih masuk ke himpunan B-nya kan, kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain terkait ini? Coba kita ke ini aja ya, contoh soal. Siapa tahu Total lebih ya. paham di contoh soalnya. Yang Ya. ini dulu deh, yang catatannya belum, Ki. Oh iya, ini udah bisa, alhamdulillah. Oke, catatannya dulu. Oke, pelan-pelan ya. Di catatannya nih, semua A adalah B. Dia ekuivalen sama tidak ada A yang bukan B. Jadi dia sama aja, cuma artinya sama aja, semua A adalah B gitu. Semua A adalah B. Tidak ada A yang bukan B. Berarti kan semua A ya B gitu kan, adalah B. Ngerti nggak? Sama aja kan, dia ekuivalen kan, dia sama aja. Gimana? Ya, nah. Jadi ekivalen tuh sama gitu. Ya. Kalau Hmm, misalnya mau nggak dihafal, itu kalau misalnya diubah kata tidak, nah itu berarti B-nya itu ditambahin kata bukan gitu. Kayak gitu aja sih. lanjut ya. Ya, Terus itu lanjut. yang di catatan kedua, semua A adalah B, tapi dia nggak ekuivalen sama semua B adalah A. Jadi dia nggak boleh dibalik. Kalau semua A itu adalah B, belum tentu semua B itu adalah A. Tapi kalau A sudah pasti B. Tapi kalau yang B, semua B belum tentu A. Gimana? Berarti yang kedua himpunan A-nya ada di dalam B-nya ya? Iya, yang ini kan, yang bagian ini. Semua A adalah B. Iya, masuk ke B-nya. Makanya yang nggak masuk ke B itu kita arsir, harus kita hapus gitu. Arsiran tuh maksudnya dihapus, ingat aja kayak gitu. Oke, lanjut Paham aja nggak kalau. yang nggak Oh iya, ekuivalen ini? Mana nih? Masih bingung kah? ayo tanya, tanya. Mumpung belum dilanjut kejauhan. Atau mau dilanjut dulu sampai contoh soal gitu? Ngopi aman. Aman, oke aman. Nah, di catatan ketiga itu jika A maka B. Dia ekuivalen sama semua A
adalah B, ya kan? Jika dia A, maka dia B. Berarti kan dia sama aja, sama semua A adalah B, ya kan? Boleh deh, kita lanjut ke contoh soal dulu. Nih, di sini ada pernyataan. Semua wanita itu menggunakan gaun merah. Semua wanita itu menggunakan gaun merah. Kita buat dulu yang di sebelah kiri. Kiri itu kan buat himpunan wanita. Wanita tuh. Yang di sebelah kanan itu buat himpunan gaun merah. Berarti kan kalau yang di tengah-tengah sini apa? Ada apa di situ? Ada wanita menggunakan gaun merah. Kan kalau yang tengah-tengah kan gabungan keduanya kan? Berarti kalau yang di kiri aja, itu dia cuma wanita aja. Kalau yang di kanan aja, dia cuma gaun merah aja. Tapi kalau yang di tengah, itu wanita yang menggunakan gaun merah. Kita nggak perlu nih wanita aja, jadi kita arsir, kita buang. Kita butuhnya yang di tengah ini. Gitu. Gimana? Gimana? Paham. Paham. Junet paham. Di bawah ada latihan soal, ada coba kalian kerjain nanti bawah. Jadi kalau misalnya kayak gini wajib banget yang bikin 2 himpunan beririsan terlebih dahulu, baru ntar area himpunannya itu kalian tentuin dari kalimatnya gitu melalui arsiran itu untuk universal. Paham ya? Nih, ada contoh nih di bawah. Ntar ada yang tanya, kalau semua wanita jadi sebagian wanita, nah nanti kita bahas itu. Yang eksistensialnya nggak sih? Ya, Yang kayak sebagian. ya ini Kita bahas universal dulu ya. Oke, lanjut ya di bawah. Nih, ada kalimat pernyataan semua pengunjung itu wajib menyerahkan paspor. Kayak apa tuh? Oke, ntar ya aku coba bantu gambar, nanti kalian tentuin area mana yang diarsir. Bentar. Sini coba ya. Oke, yang step pertama tadi apa, guys? Semua pengunjung itu wajib menyerahkan paspor. Nah, ini. Oke, step pertama kalian ngapain dulu buat bikin himpunannya tuh? Ya, betul. Bikin himpunan 2 yang beririsan ya, jangan bisa. Ini yang sebelah kiri kalian mau apa? Entitasnya yang apa? Kunjung. Oke. Oke, kalian kalau bikin kayak gini jangan include kalimat kuantarnya ya. Jadi yang entitasnya aja gitu. Nggak usah semua pengunjung, nggak. Pengunjungnya aja. Terus yang sebelah kanan, paspor. Oke. Oke, misal gue kasih ini nomor 1, 2, 3, 4. Itu kira-kira yang diharuskan nomor berapa? Nomor 2. 2. Oke, paham ya, berarti nomor 2. Oke, sampai sini paham ya berarti? Ada yang mau ditanyain yang lain? Kenapa nomor 4 nggak diarsir juga? Oke, ntar kita bahas di case yang selanjutnya. Itu ada 2 case yang nomor 4-nya juga diarsir. Ya, nanti kita bahas ya. Jadi lanjut ya. Nah, di sini. Case yang sini. Oke. Well, silahkan. Nih, ada kasus kalau ada kata hanya ya. Hanya A adalah B. Ya kan? Berarti kan hanya A adalah B. Berarti kan itu gabungan keduanya kan?
berarti dia yang tengah-tengah. Kita mau buang yang bukan dari tengah-tengah itu. Berarti kita coret yang cuma A aja. Yang A aja kita arsir, yang cuma B aja itu kita arsir juga. Jadi kita cuma butuh yang hanya A adalah B. Yang dia A, tapi dia B juga. Kita cuma butuh yang itu aja, yang di tengah aja. Jadi makanya kita buang yang cuma A aja, kita buang. Yang cuma B aja, kita buang. Gitu. Nah, yang hanya A adalah B ini ekuivalensi sama semua B adalah A. Berarti kan kita nggak butuh nih yang cuma B aja. Kita butuhnya yang B ada A-nya. Gitu, makanya kita coret yang B aja tuh kita coret. Yang cuma B aja nggak ada A-nya kita coret. Kan diarsir artinya kita buang dia kan, kita nggak pakai dia, kita nggak perlu. Gimana? Yang mau ditanyain nggak sampai sini? Mau diulangin lagi? Paham? Ya, komen-komen. Paham. Ya, oke. Yang lain ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut? Kayak ada yang mau ini nggak? Ada yang mau nyoba nggak berpikir kalau kenapa hanya A adalah B itu ekuivalen sama semua B adalah A? Mungkin ada yang mau nyoba tuangkan pikiran kalian? Boleh on mic juga boleh, komen juga boleh ya. Nggak usah ragu, salah nggak apa-apa. Oke, coba kalian pikir secara logika kenapa hanya A adalah B itu sama kayak semua B adalah A gitu. Bisa kalian lihat kasus di gambarnya, itu kenapa sama yang perbedaan gambar 1 sama 2 walaupun ujungnya juga sama gitu. Oke. Ada yang mau coba kasih ide? Masih belum terlalu ngerti kenapa kedua ini dikatakan sama. Oke, Angeli. Terus yang lain apa masih belum ngerti? Jadi coba gue bantu bahas ya. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi kalian gak usah ngapal kenapa bisa kayak gitu. Oke, gue bantu jelasin ya. Jadi itu kan hanya A adalah B, berarti tadi seperti yang dijelaskan sama Lela, berarti hanya A doang yang masuk ke B gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat case yang ini. Di sini kan udah memenuhi ya, karena kenapa? Karena kan ya, himpunan diarsir ini itu kan udah masuk semuanya ke bagian yang B. Dimana ya berarti yang B doang yang otomatis dia masuk ke A gitu. Ya kalau misalnya ini kan entitas A juga, terus yang ini entitas A juga sama A sekaligus B gitu. Jadi kayak istilahnya si A-nya udah menguasai si B gitu di sini. Kalau di sini itu kan kalau misalnya kita arsir yang ini doang, yang ini kan ada entitas lain yang mungkin bukan A aja gitu. Bisa jadi kan. Kalau yang ini ya udah dikuasai sama A. Kayak gitu. Paham? Ada yang mau ditanyain? Kayaknya kalau masuk ke contoh soal deh baru ngerti. Iya, bener-bener. Oke, kita masuk ke contoh Kalau soal yang aja ya. masih A, B kayak gini kayaknya masih belum ngerti deh. Oke. Sini ya. Nah, tuh kan ada pernyataan hanya yang berbaju biru yang boleh masuk ruangan. Ya kan? Berarti kan yang ada kedua-duanya dia berbaju biru terus dia masuk ke ruangan. Itu kan berarti kan ada yang di tengah-tengah sini kan. Yang berbaju biru aja berarti kita arsir. Belum tentu kan yang berbaju biru masuk ke ruangan. Dia cuma berbaju biru aja gitu kan. Belum tentu masuk ke ruangan. Kalau yang di tengah kan dia berbaju biru terus dia masuk ke ruangan, ya kan? Sedangkan yang masuk ruangan kita arsir juga karena kita nggak butuh. Kita kan butuhnya hanya yang berbaju biru yang boleh masuk ruangan. Berarti yang di
Berarti dia sama aja dong sama semua yang masuk ruangan berbaju biru. Ya kan? Sama nggak? Iya, iya. Nah, kan? Intinya kayak gitu guys, Ya kan? cara Ya, cara pakai logikanya gitu. ya kan? Hanya Soalnya kan berbaju biru yang boleh masuk soalnya ruangan. Berarti kan? Ya, 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 kayak. soalnya kalau misalnya di sini kita nggak arsir, lu bayangin ini nggak arsir ya, kan di sini ada himpunan baju biru ya. Nah, tapi dia sampai sebatas ini doang kan. Yang ada yang nggak kecuali misalnya sama gabungan gitu kan, nggak kayak gitu. Nah, di sini ada yang kosong gitu kan, nggak masuk ke himpunan yang ini. Nah, itu bisa aja yang bukan baju biru gitu, secara asumsi. Nah, makanya yang ini tuh juga diarsir gitu. Istilahnya yang baju-baju biru aja yang boleh masuk ruangan, yang nggak baju biru nggak diajak gitu. Ingat aja. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Bentar, masih aman, nanti ya masih aman. Udah aman, oke. Kita Itu, lanjut aja. ya, ada latihannya tuh di bawah. Nanti kalian coba tuh. Ini ada yang mau open mic nggak buat jelasin gimana prosesnya? Oh, ini. Ada yang mau open mic? Cara ngerjain ini gimana? Ya udah, kemana aja. Case pertama. Cara ngerjain pertama tuh gimana, guys? No komen. Kayak tadi sama aja. Oke, bikin dua himpunan yang saling beririsan. Oke, wajib ya ini, wajib. Nggak sunnah. Kalian harus bikin dua himpunan yang beririsan. Oke, terus yang selanjutnya gimana? Selanjutnya. Yang kiri KTP, oke. 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 Oke, gini yang di RC yang mana? Nomor berapa? 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, oke. 2 dan 4 ya. Benar. Ini. Untuk patokannya. Gitu ya. Bisa juga kalau misalnya pakai semua yang mendaftar, boleh mendaftar KTP itu bisa 4 aja yang diarsir. Gitu. Oke. Tapi biar konsep hafalannya ya tinggal kalau misalnya pakai kata hanya, berarti ininya tuh dibalik gitu. Kalau misalnya nggak ada kata hanya, ya udah nggak dibalik kata semuanya gitu. Oke, sampai sini dia mau ditanyain nggak terkait ini? Kalau nggak, biar ini nggak lanjut jelasin lagi masuk ke kuantum eksistensial yang tadi yang mungkin kalian penasaran. Iya, bisa kali ya. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk? Lanjut ya,
Aman. Aman. Oke, lanjut ya. Ke kuantor eksistensial. Nah, di kuantor eksistensial ini ditandai sama kata ada. Terus itu gimana kalau ada kata beberapa sama sebagian? Itu juga masuk ke eksistensial ya. Tapi itu tuh kalau ada kata-kata kayak gitu tuh lebih baik diganti sama kata ada karena bisa menimbulkan asumsi. Pasti kalian mikirnya kayak gini. Eh, Misalnya nih, sebagian anak alter masuk borjuis. Misalnya anak alter ada 1.000. Kalian pasti mikirnya sebagian anak alter masuk borjuis. Sebagian berarti 50 orang masuk masuk borjuis, 50-nya lagi enggak. Kayak gitu. Itu salah ya. Enggak kayak gitu. Maksudnya sebagian di sini tuh, makanya kita harus ganti sebagian itu jadi ada. Ada di sini maksudnya bisa aja 1 orang, bisa aja 2 orang, bisa aja 3 orang, berapa orang kayak gitu. Belum tentu dia sebagian itu separohnya. Jadi itu salah ya kalau misalnya kamu berasumsi kalau sebagian itu separuhnya gitu. Makanya kita harus ganti ke ada gitu supaya nggak bingung gitu, nggak nimbulin asumsi. Gimana? Sudah paham? Aman. Paham, paham. Nah, kalau tadi kan kita di universal kan kita pakai arsir tuh, yang kita nggak pakai kita arsir kan. Nah, kalau di eksistensial ini kita kasih tanda X untuk menandai daerah yang diminta gitu. Ini kita kasih tanda X ya buat yang diminta. Kalau universal kan yang kita nggak pakai kita arsir tuh. Kalau yang di eksistensial kita kasih tanda X untuk yang kita ya untuk yang diminta. Ada di pernyataan pertama. Ada A yang B. Ya kan berarti kan di tengah-tengah, yang di tengah-tengah itu kan. Kalau yang di kiri aja kan berarti A aja tuh. Berarti kan dia tulisannya ada A yang B. Dia berarti kan dia nggak masuk kan. Dia cuma A aja. Kalau yang di kanan aja berarti dia cuma B aja. Dia nggak masuk. Dia maunya kan ada A yang B. Berarti di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya situ kan ada A yang B. Ya kan? Bisa kan dia ada tuh. Bisa aja ada 1, ada 2, ada 3, atau ada berapa gitu. Gimana? Paham. Aman. Lanjut ya di pernyataan kedua. Nah, dia ekuivalensi dia sama aja nih sama yang pernyataan pertama tadi. Tidak semua A bukan B. Sama aja kan? Berarti kan ada A yang B gitu kan? Berarti kan berarti sama aja sih kayak yang tadi. Kalau yang di sini kan dia berarti A aja. Kalau yang di sebelah sini dia B aja. Tidak semua A bukan B. Berarti kan ini yang diketahui, yang dikasih silang. Kalau tadi kan yang universal kan yang diarsir, yang mau kita buang, kita arsir. Kalau eksistensial itu kan yang tadi ada kayak gitu kan. Makanya kita kasih tanda silang buat yang diketahui, buat daerah yang diminta gitu. Nih ya, itu kan tadi yang kedua itu kan tidak semua A bukan B. Dia kan ekuivalensi kan sama ada A ya, ada A yang B. Berarti kan dia sama kan? Yang di silangnya tuh yang dimintakan yang di tengah sini kan? Tuh. Lanjut yang di pernyataan kedua tuh. Ada A yang bukan B. Dia ekuivalensi berarti tidak semua A adalah B. Coba pahami kata-katanya. Ada A yang bukan B.
ada A yang bukan B. Berarti dia ekuivalensi sama tidak semua A adalah B. Ya kan? Sama aja kan? Ada A yang bukan B nih. Dia sama aja sama tidak semua A adalah B. Ya kan? Nih, kita lanjut lagi. Yang ketiga, ada A yang B. Dia ekuivalensi sama ada nih B yang A. Kalau yang di universal tadi kan dia nggak bisa tuh dibalik-balik. Kalau ini bisa aja tuh. Ada A yang B. Dia berarti ekuivalensi sama ada B yang A. Sama aja kan? Ada A yang B. Berarti ada B yang A. Ya kan? Kita lanjut ada yang keempat. Semua A yang B itu C. Berarti dia ekuivalensi atau sama aja sama ada A yang B yang C. Semua A yang B itu C. Ekuivalensi sama ada A yang B yang C. Gimana? Atau masih mencerna? Itu yang mana ya? Ntar ada kasus kayak gitu, jadi gue cuma nambahin aja di sini. Soalnya ada kan, misal kalimat ada sama sebagiannya itu nggak logis, nggak sesuai sama area yang diminta, dan di situ nanti pasti kalian ngerti kenapa kayak itu. Oke, nanti kita bahas di akhir-akhir ada soalnya, contoh kasusnya. Pernyataan kedua yang disilang bagian yang A aja, bukan ya? Iya, benar-benar. Bagian A aja. Oke, lanjut ya. Kita ke contoh soal nih. Ada pernyataan ada wanita yang bermain piano. Ada ya, ada. Berarti kan bisa ada satu, bisa ada dua, ada tiga, atau ada berapa gitu kan. Ada wanita yang bermain piano. Kalau yang di sebelah kiri aja, itu wanita aja nih. Kalau yang di sebelah kanan aja, dia cuma bermain piano. Tapi kalau yang di tengah-tengah itu, dia berarti ada wanita yang bermain piano. Makanya kita bilang yang di tengah-tengah itu. Gimana? Ngerti nggak? Paham. Oh, ngerti. Ya, kita latihan ya. Tuh, di bawahnya ada soal. Tidak semua bukan pekerja. Tuh. Ini ada yang mau jelasin? Coba cara ngerjainnya gimana? Lewat komen juga nggak apa-apa. First step-nya gimana? Buat himpunannya. Oke. Oke, terus kiri wanita akan bekerja. Oke. So, gue kasih nomor 1, 2, 3, 4. Itu yang disilang yang mana? Yang ditandain silang. Nomor berapa tuh?
Ya, yang 2, yang 3. Oke, bener ya. Yang 3 yang di situ. Yang di sini. Oke, udah paham ya berarti. Jadi kayak gini, misal kalian bingung, tidak semua wanita pekerja. Nah, itu sama kayak ada wanita yang pekerja gitu. Berarti ini kalau dijadiin sederhana, ada wanita yang bekerja, iya kayak gitu. Benar. Kayak equivalent tadi ada kan, yang kasus equivalentnya itu, yang di sini. Nah, di sini. Di sini, kalian cocokin. Iya, sudah logika kuantar sih berasal dari logika manusia ya, terus dibuat kayak gini. Tapi kita nggak, dengan catatan kita nggak boleh berlogika sembarangan gitu. Berlogika sembarangan gitu. Oke. Oke, di sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke ingkaran. Apa semua itu harus dihafalin? Nggak harus dihafalin. Jadi sebenarnya kayak gini makanya logika kalian. Makanya kalau misalnya kalian paham sama ini, itu sebenarnya nggak perlu dihafal. Tapi caranya, kalau misalnya pengen ingat, kalau misalnya nggak ekivalensi, itu tidak semua, itu masuknya eksistensial. Istilahnya kan tadi kan kalau universal kan semua. Nah, kalau eksistensial kan ada. Nah, di sini kalau mau tambahin kata tidak, itu itu berarti itu masuknya ke eksistensial. Kalau yang tidak ada tadi, yang tidak ada ini bla bla bla, itu masuknya ke universal kayak gitu. Tadi tidak ada, itu kayak lawannya itu loh. Tapi bukan berarti dia menegasikan, enggak. Itu cara ingetnya gitu. Oke, kayak gitu aja sih. Ya, oke, ingatnya kalau eksistensial bisa dibalik, kalau universal itu nggak bisa dibalik kayak gitu. Kalau kenapa universal nggak bisa dibalik? Karena itu sama kayak kasus jika A maka B, itu kan nggak bisa dibalik jika B maka A, yang kayak yang gue jelasin kemarin itu. Nah sama kayak gitu, makanya itu nggak bisa dibalik untuk universal. Yang bisa dibalik aja itu eksistensial gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, teman. Oke, lanjut ya. Masuk ke negasi kuantor. Oke, negasi kuantor. Ini bagian gue yang jelasin ya. Ya, negasi kuantor itu sama kayak ingkaran kuantor, sama aja sih. Jadi kalau ingkaran kuantor universal itu kayak kemarin ya, bilang kalau misalnya semua itu dinegasikan jadinya ada kayak gitu, sama kayak kemarin. Nah, di sini kan negasi dari kata semua itu ada A yang bukan B gitu. Jangan lupa ditambahkan kata bukan kayak gitu. Oke. Untuk kasus kayak gini itu bisa digambar diagramnya. Jadi ini kan awalnya semua adalah B. Ini kalian udah tahu cara gambarnya gini kan berarti. Nah, kalau misalnya dibuat jadi ini negasinya, itu yang arsir ini tinggal kalian ganti jadi tanda silang kayak gitu. Jadinya ada A yang bukan B. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman. Yang lain aman. Aman, oke. Kalau aman semua, kita lanjut ke ingkaran eksistensial. Nah, ini sama aja. Jadi ingkaran eksistensial itu negasi dari ada itu jadi semua. Kayak kemarin yang dijelasin Lela. Nah, jadi kalau misalnya dinegasiin, itu jadinya semua A itu bukan B kayak gitu. Jadi jangan lupa ditambahin kata bukan ya. Walaupun dia sudah dinegasikan adanya gitu. Tapi tetap harus kita tambahkan kata bukan. Oke, jadi ini sama aja. Kan tadi ada A yang B itu kan di sini ya areanya. Nah, yang area yang silang ini itu kita gantikan sama kalau misalnya dilawankan itu digantikan sama arsiran. Kayak gitu. Jadi kayak berlawan gitu, kayak diganti tandanya. Kayak gitu. Nah, ini jadi dari yang ada A yang B ini sama kayak semua A yang bukan B. Bentar. Iya benar-benar semua A yang bukan B.
Kenapa semua yang A bukan B? Nah, ya karena dia nggak masuk ke sini kan, bukan B. Yang ini kan semua A yang B, dia minta semua A yang bukan B. Makanya itu bisa kasusnya itu kalau misalnya di secara logika itu bakalan misah kayak gini. Nah, arsiran itu kan sebagai pemisahnya kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Siaman. Oke, okay. Aman. Oke, okay. Aman-aman. Oke, okay. Kalau aman kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini gue nggak gambar kantornya. Oke, jadi negasi dari semua murid di kelas A wajib mengikuti ujian. Kayak apa beda tanda arsir sama tanda silang? Jadi aku baru balik kamar mandi. Oke, jadi tanda arsir itu digunakan untuk universal. Kalau tanda silang itu digunakan untuk eksistensial. Kalau arsir itu dia yang nggak dibutuhkan. Kalau eksistensial itu tanda yang kita mau gitu, yang kita butuhkan kayak gitu. Oke, oke, siap-siap. Oke, ini ada yang mau coba. Ada remaja yang jompo itu negasinya apa? Coba kalian negasikan ini. Ada remaja yang jompo itu negasinya apa? Ya, so ada remaja yang jompo itu negasinya apa? Coba kalian kalian negasiin kalimatnya. Iya bisa semua remaja yang bukan jompo. Iya, enggak jompo sama aja. Semua remaja enggak jompo. Oke, benar ya. Jadi ada remaja yang jompo. Ntar, kayak aku masih bingung kenapa yang semua A yang bukan B, kenapa B-nya itu enggak dicoret juga. Yang ini bisa bisa dicoret itu sama aja begitu. Jadinya nanti bisa gitu kan. Bisa kayak gini juga boleh gitu. Enggak deh kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya dicoret ini itu jadinya nggak ada himpunan B gitu mungkin, makanya yang di sini aja gitu. Sorry, kalau misalnya yang ini semua dicoret berarti hilang kan B-nya otomatis karena kita udah hapus pakai arsiran, makanya yang ini aja yang dicoret supaya dia tuh bisa gitu kayak gitu ya. Oke, siap-siap. Ini ada yang mau ditanyain nggak lagi? Ini jadinya menjalan semua remaja nggak jompo. Oke. Jadi kayak selain kata bukan itu kalian bisa pakai kata tidak, enggak, itu sama aja. Harusnya ada yang mau ditanyain nggak? Ya, ada yang mau ditanyain terkait kumparan? Zaman, zaman. Oke, kita lanjut ke penerapan faktor universal eksistensial. Kalau misalnya universal itu ntar gue coba jelasin. Misal ntar gue coba kasih contoh kasus. Nah, tapi kita utamakan dulu kita jelasin universal sama eksistensial. Nanti kita masuk ke universal. Soalnya universal biasanya itu tinggal pakai silogisme aja. Misal semua A itu B, semua B itu C. Nah, jadinya semua A itu C gitu kan pakai silogisme. Soalnya tadi kan semua A itu B itu bisa
ubah kalimatnya jadi jika A maka B kayak gitu. Nah, cuma di sini karena dia beda, makanya kita pakai diagram. Oke, kita masuk ya. Jika ada kasus seperti ini, kerjakan universal terlebih dahulu. Oke, jadi kalau misalnya ada kasus kayak gini, itu universal dulu yang kalian buat diagramnya. Nah, setelah itu baru kalian kerjakan yang eksistensial. Jadi area yang ditandai sebagai eksistensial itu sebagai kesimpulan akhirnya, kayak gitu. Oke, caranya, nah seperti ini, gue coba. Coba ini, bikin. Nah, step pertama itu kan kita kerjain yang semua anggota staff kita tidak memiliki mobil karena ini masuknya ke universal. Kalau ini kan masuknya ke eksistensial dengan kata ada. Dengan kata ada. Jadi ingat ya, eksis dalam bahasa Indonesia itu artinya ada. Kalau universe itu semua. Ingat kayak gitu. Nah, ini semua anggota staff kita tidak memiliki mobil. Kita kerjakan yang ini dulu. Oke, seperti biasa itu wajib banget gambar dulu dua himpunan yang beririsan. Ini. Oke. Ini coba kalian tentukan yang mana yang sebelah kiri sama kanan. Tentukan ya, kiri sama kanan. Kiri staff, kanan mobil. Oke. Oke, gue kasih catatan tambahan. Sebenarnya kayak gini boleh. Tapi sebaiknya itu kalian coba kata tidaknya itu kalian input juga ke himpunannya. Jadi tidak memiliki mobil juga harus. Nggak harus sih sebenarnya, tapi cuma lebih enak kayak gitu biar lebih teliti aja. Tidak memiliki mobil. Jadi kalau kata tidak itu kalian coba inputkan gitu. Walaupun dia bukan masuk ke ini ya, tapi yang kata tidak itu juga harus dimasukkan ke entitasnya gitu, biar kalian nggak bingung hasilnya gimana. Oke, ini berarti yang diarsir yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang mana yang diarsir? Yang 3. Yang 3. Oke, kalau yang 3 itu berarti kan nggak, sebelum gue kasih tambahan kata tidak. Cuma di sini gue tetap kasih tambah tidak memiliki mobil. Jadi yang diarsir yang mana? Tetap yang nomor 2. Oke. Iya, karena simpenannya udah gue coba kasih tambahan kata tidak. Tapi gue coba nyoba 2 case yang nggak gue kasih tanda tidak. Ntar ya, gue pakai case yang ini dulu. Oke. Ini nomor 2 yang diarsir. Karena ini tadi gue ada tambahin kata tidak memiliki mobil. Jadi semua anggota staff itu masuk ke himpunan tidak memiliki mobil. Oke, jadi kita arsir yang ini dulu. Yang ini. Oke. Step selanjutnya, itu kita bikin satu himpunan entitas lagi. Kenapa? Karena ada entitas yang belum kita buat, yaitu apa? Entitas yang kita belum buat. Coba. Oke ya, ini staff ada, mobil ada. Oke, motor ya, benar. Oke, caranya itu wajib banget. Itu kayak himpunan di matematika, gambarnya di arsinya di sini. Ini kalian wajib. Wajib, ntar kalau misalnya nambahnya di sini, di tengah-tengah sini. Oke? Oke, di sini dibilang ada anggota staff yang memiliki motor. Ada anggota staff yang memiliki motor. Nah, itu pakai hasil apa pakai silang kalau kayak gitu? Silang. Silang. Oke, pakai silang ya, benar. Misal gue kasih nomor, itu misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ntar gue kasih nama dulu ini motor. Itu yang mana yang ditandain? Ada anggota staff kita yang memiliki motor. Oke. Dua. Dua. Yang lain? Yang lain? 2 orang yang jawab. 2. Ami 2. Anjeli 2. Oke. Banyak yang jawab 2, mayoritas ya. Oke. Berarti benar ya, jawabannya tuh yang 2. Jadi di tengah-tengah sini.
Ada yang masih bingung nggak cara nentuin areanya buat yang tanda silang? Kalau bingung bisa gue jelasin ulang caranya. Takutnya ada yang bingung karena 3 himpunan. Tadi kan 2 himpunan aja. Coba kalau misalnya 3, takutnya ada yang bingung. Intinya kalian lihat circle-nya aja di mana gitu kan. Circle ini, dia minta circle-nya motor sama staff. Kalau misalnya di sini kan dia nggak masuk ke circle-nya staff gitu. Jelasin ulang lagi, masih bingung. Bingung yang mana? Nentuin yang ini ya, tanda silangnya. Ya, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gue coba bikin kasus kayak gini. Ini kan 1 ya. Area 1, itu kan dia cuma di sini kan. Staff, ini ya, 1. Sama tidak memiliki mobil. Tapi dia nggak masuk ke sini kan. Nggak masuk ke motor. Berarti, sedangkan kita minta yang ada anggota staff yang masuk ke motor gitu, yang himpunannya motor. Makanya nomor 1 tuh nggak kita ambil gitu. Oke, sampai sini paham? Oke, nomor 3 berarti gimana kasusnya? Perhatikan circle-circle-nya ya, ruangan circle-nya tuh masuk di mana. Kayak gitu. Nomor 3. Sama kayak kasus 1. Eh, nomor 3. Kalau misalnya sama kayak kasus 1, ini beda. Dia soalnya kenapa? Karena dia tidak memiliki mobil aja, tapi dia nggak masuk ke sini. Staff dia sama sekali nggak masuk di staff maupun di motor, dia sama sekali dia cuma di sini aja gitu. Kayak jauh banget dari ini. Oke. Nah, untuk kasus yang nomor 4, nah di sini kan nomor 4 dia masuk ke circle-nya motor sama circle-nya yang tidak memiliki mobil. Kayak gitu. Nah, tapi dia nggak masuk sama sekali yang di staff, sedangkan kita minta yang staff yang memiliki motor juga gitu kan. Nah, kalau misalnya di sini kan dia nggak bukan staff, nggak masuk ke circle-nya ini. Nggak punya mobil tapi punya motor dia, tapi dia bukan staff gitu kan. Kita asumsikan tidak punya staff karena dia nggak masuk ke circle-nya ini. Kita minta yang masuk ke circle-nya staff juga, dia tapi dia memiliki motor juga gitu. Oke. Terus yang nomor 5 itu jadinya dia circle-nya motor, iya, tapi dia sama sekali nggak masuk ke staff sama tidak memiliki mobil. Jadi kalian fokus ke circle-nya di mana gitu. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak di sini? Di sini tadi. Ya, nanya-nanya. Pas sudah paham, aman. Oke, aman. Yang lain, ada 20 orang, ini aman? Apa-apa? Aman? Oke, aman ya. Oke, tadi gue jadi universal dulu baru eksistensial ya, benar. Jadi kalau kalian kerjain universal dulu, baru eksistensial. Itu aja cara ngerjainnya. Oke, kalau misalnya kasus kedua, itu yang tadi, yang apa sih namanya, yang misal di tengah yang arsir, itu gue ganti kalimatnya coba di sini. Saya sama aja kasusnya jadinya. Oke, di sini staff, terus ini memiliki mobil. Oke, tadi kan katanya di hasil di sini kan. Ini sama aja, kita bikin himpunan baru di tengah-tengah sini. Oke, ini motor ya. Oke, di sini kita minta ada anggota staff kita yang memiliki motor. Itu misal gue kasih penomoran. 1, 2, 3, 4, 5. Itu di mana kira-kira? Ada anggota staff yang apa nih? Ada anggota staff yang memiliki motor. Itu di mana? Nomor berapa? 2, 2, 2. Oke, bener ya 2. Berarti dia di sini. Di sini. Sampai sini paham? Berarti oke, jadi boleh kayak gini ya guys caranya. Oke, kita cara kayak gini tuh kalian cek opsinya satu-satu. Oke, di sini kita cek
ada yang memiliki motor dan mobil. Kita lihat area yang tanda silangnya. Kita fokus yang kesimpulan akhirnya itu sebagai tanda silangnya. Di sini apakah kira-kira yang A itu benar atau enggak? Berarti. A benar atau enggak? Ada yang memiliki motor dan mobil. Kalian fokus ke tanda silangnya coba. Silangnya aja ya. Abel enggak. Nobi salah. Salah. Yang lain? Ada yang beda pendapat? Kayak bener ya, jawabannya salah. Kenapa? Karena tadi kan di sini kan kesimpulan akhirnya tuh ada staff yang tidak memiliki mobil, sekaligus dia nggak memiliki motor. Berarti ini salah. Oke, gue kasih catatan tambahan. Jadi kalau misal semua ada itu, kalian pilih yang jawabannya ada juga. Jangan semua ada, terus kalian jawabnya semua juga. Tapi nanti ada satu kasus yang kalian akhirnya terpaksa milih semua, tapi semuanya tuh beda beda banget sama kalimat yang semua, yang ini enggak. Tapi nanti gue kasih contoh. Tapi sementara kita lihat yang ini dulu. Berarti di sini kita eliminasi yang tanda yang kata semua. Semua itu kalian eliminasi aja. Kalau misalnya ada kasus kayak gini, ada opsi yang kayak gini. Jadi kalau misalnya semua sebagian, itu jawabannya harus juga sebagian atau ada gitu. Oke? Oke, berarti tinggal cek yang C ya. Itu benar apa enggak? Ada anggota staff yang tidak memiliki mobil. Itu apakah dia masuk ke area silangnya? Benar. Oke, Api benar, Bo benar. Terus Sopi benar. Oke, jawabannya ya. Iya ya, C jawabannya. Berarti. Ya, karena benar, karena ada anggota staf yang tidak memiliki mobil. Ya benar, dia masuk ke area silangnya itu. Oke, kayak gitu. Ini jawabannya yang C. Kita lanjut ya. Ini sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak apa-apa ya, yang bawah sama atas sama aja. Kita kasusnya tadi kan kita bikin kasus yang berbeda, tapi istilahnya kesimpulannya itu sama. Jadi kalau yang ini itu include kata tidak, kalau yang ini nggak include sama kata tidak gitu. Kayak gitu ya. Oke, ya, lanjut atau mau ada yang mau ditanyain sampai sini? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Sini kasus lagi. Semua dosen memiliki tanah untuk diinvestasikan. Ini beberapa dosen menjadi pengusaha. Nah, ini seperti biasa kita kerjain yang universal terlebih dahulu. Oke, kita kerjain yang universal. Pertama, wajib banget kita bikin 2 himpunan beririsan. Nah, ini wajib ya. Terus ini yang kiri kanan kalian mau apa? Entitasnya. Oke, kiri dosen. Terus ini tanah investasi lah biar lengkap. Terus berarti yang diarsir yang sebelah mana tuh? 1, 2, 3. Berapa? Yang diarsir semua ya dosen memiliki tanah untuk mau diinvestasikan. Yang satu. Oke, yang satu ya benar. Di sini. Oke, terus kita bikin lagi entitas yang baru. Di sini kan ada yang baru ya, beberapa dosen menjadi pengusaha. Ya, beberapa dosen menjadi pengusaha, berarti entitas pengusaha yang baru ini. Dari sini ada kata beberapa, jadi ini ada ya, harusnya ada. Anggap seperti itu aja. Misal gue kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu di mana areanya?
2, 2, 2. Oke, benar ya. 2. Berarti di sini. Oke. Oke, seperti biasa, ini kita eliminasi atau semua. Terus tidak ada tadi masuknya ke ini kan. Maksudnya ke apa tuh? Universal juga kan tadi. Kalau tidak ada itu masuk ke universal, tidak semua itu masuk eksistensial. Ingat aja kalau ada kata tidak, itu kalian bolak-balikin aja kayak misalnya kan ini tidak ada. Tadi kan ada tuh eksistensial, tapi di sini ada kata tambahan tidak, berarti itu masuk universal. Kalau misalnya tidak semua, ada kata semua, dia kan masuk universal. Tapi ada kata tidak, berarti masuk ke eksistensial. Kayak gitu aja. Sekarang kan ini yang tidak ada, itu masuknya ke berarti universal kan, berarti kita eliminasi lagi. Terus yang ini juga kita eliminasi, berarti tinggal C sama E. Oke, yang C, ada dosen yang menjadi pengusaha dan memiliki tanah untuk diinvestasikan. Itu benar atau enggak kira-kira? Benar, benar, benar. Oke, benar ya? Yang C jawabannya. Oke, coba yang E. Apakah dia benar? Beberapa dosen menjadi pengusaha tetapi nggak memiliki tanah yang diinvestasikan untuk diinvestasikan. Salah. Ya, benar ya. Di sini ada kata tidak memiliki yang bikin salah. Makanya jawaban yang tepat itu yang C. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Terkait kuantar universal eksistensial penerapannya gimana? Dua sama beberapa dosen jadi enggak. Kenapa dia enggak in between? Karena di sini dia dia kalau misalnya in between kan nanti kita jelasin. Nah, kalau di sini kan dia udah pasti dia pas di tengah di sini karena ya yang himpunan yang di tengah aja yang menyatakan ada dosen yang menjadi pengusaha. Kalau di sini, apakah dia menyatakan ada dosen yang menjadi pengusaha? Enggak, ya kan? Yang ini kan enggak. Terus apakah yang ini yang di area sini itu maksudnya dosen yang menjadi pengusaha? Enggak juga. Makanya itu kita pilih yang di tengah. Kenapa? Tengah udah pasti ada dosen yang menjadi pengusaha. Kayak gitu. Oke. Kecuali ada kasus kayak gini. Ada tanah yang investasikan yang merupakan ada pengusaha yang menginvestasikan tanah gitu. Nah, itu baru di sini, di antara-antara sini. Kenapa? Nah, itu karena kita nggak tahu apakah yang menginvestasikan itu dosen atau enggak gitu kan. Makanya di tengah-tengah. Nanti kita bahas lagi yang soal itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, sama-sama. Kalau terkait simbol, maksudnya kayak simbol gitu, simbol gabungan dan irisan, masih bingung. Simbol yang mana? Oke, jadi ini ya. Kalau misalnya kita bikin kayak gini, itu wajib banget bikin himpunan yang beririsan. Oke, untuk mengerjakan itu. Bikin dua dulu himpunan yang beririsan, terus misalnya ada, ini kan kasusnya sama eksistensial, berarti ada 3 entitas. Baru kita bikin yang entitas yang ketiga itu yang di tengah-tengah. Oh, kalau kayak A gabung B gitu. Oke, kalau kayak A gabung B, ya berarti ya semua ini. Ini masuknya ke matematika ya jatuhnya. Bisa A sama B. Terus di sini tergambar, nah berarti yang di arsip tuh yang di luarnya gitu. Karena yang nggak dibutuhkan semuanya yang apa ya, yang A gabung B aja gitu, yang di luarnya enggak kayak gitu. Tapi biasanya kalau matematika kan yang di arsip sebagai area himpunannya. Tapi kalau di PU ini kita bikin kebalikannya gitu. Biar kalian nggak kekecoh. Soalnya kadang kan ada yang masih ini ya, masih make irisan sebagai apa area yang diiris itu sebagai area himpunannya. Tapi ini area yang kita arsip alias iris itu sebagai himpunan kosongnya kayak gitu. Kan jadinya bingung kata gue sih. Yang make yang apa sih yang kalau nggak salah tuh yang kayak gini kan. Misal kayak gini, terus kayak gini kalian bingung tentuin mana sih yang di dalam, mana sih yang di luar, atau nggak bisa ada 3 lagi, itu yang mana sih yang kita letak di sini kah atau di sini kah gitu kan. Itu kata gue sih ini lumayan membingungkan.
dan rawan nggak teliti kalau kayak gitu. Cuma kalau pakai ini kan udah pasti ya, ya bikin dulu himpunan dua himpunan yang beririsan. Nah, habis itu kalau misalnya kita lihat kasusnya ada universal, universal dulu yang dikerjakan kayak gitu. Universal dulu, gimana kasusnya kalau universal berarti yang nggak diperlukan yang diiris gitu kan, yang diarsir. Oke, terus habis itu oh ternyata ada eksistensial. Nah, eksistensial berarti kita bikin himpunan yang baru. Bikin himpunan yang baru yang di tepatnya di sini wajib bikin yang di tengah-tengah sini. Terus apakah areanya di mana gitu? Di mana areanya gitu? Kayak gitu. Kalau misalnya kalian pakai ini, jujur kata gue lebih enak di gue ya daripada pakai yang kayak itu yang kayak tadi. Yang misal kalian tentuin sendiri, aduh di mana yang di dalam, ada di mana yang di luar kayak gitu. Ya enggak sih? Ada yang masih pakai kayak gitu enggak? Kalau pakai kayak itu kata gue sih masih bingung cara nentuin di dalam di luar ya gitu. Kalau ini kan udah pasti ya kayak kita bikin tetapannya kalau misalnya pertama per step pertama itu bikin himpunan yang beririsan terus mana yang diarsir alias yang dibuang gitu kan. Kalau kayak gitu enak banget kata gue di gue ya. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak soal terkait ini? Aman. Oke, aman ya. Oke, kita lanjut aja ke nomor 4. Oke, kita lanjut. Ini kasusnya, kalian kerjaan yang mana dulu? Yang atas apa yang bawah? Yang atas. Yang lain, yang atas. Yang atas. Oke, benar ya yang atas dulu yang dikerjakan. Yang atas dulu yang dikerjakan. Nah, kalau kayak gini, kita seperti biasa, kita bikin dua himpunan yang beririsan terlebih dahulu. Wajib ya, wajib banget. Oke, kalau kayak gini, kita tentuin yang kanan sama kirinya. Itu kalian mau yang mana? Kalau yang kanan apa? Kiri menggigil. Oke, oke ya. Ini lengkapnya orang yang kedinginan. Terus ini menggigil. Gitu. Jadi yang di arsir itu yang ini. Oke, seperti biasa. Yang ini kan. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kita selanjutnya apa tuh? Kira-kira bikin yang mana? Terus entitasnya apa? Pendaki. Oke, pendaki gunung. Oke, bener ya pendaki. Keren, keren, keren. Ini pendaki gunung. Oke, ini berarti di mana tuh yang diarsir? Di silang kok diarsir? Ntar ya, aku kasih nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sebagian pendaki gunung ini anggap aja ada. Oke. Ada pendaki gunung yang tidak menggigil. Itu nomor berapa? Nomor berapa tuh? Nomor 5. Nopi 5. Yang lain? Tadi Lela 5 juga. 5, iya 5. Oke, benar ya. Nomor 5. Oke, di sini. Yang lain. Oke, di sini dia. Iya, ada kata tidak menggigil. Ya, berarti yang di luar dari yang menggigil itu kan. Di luar yang menggigil itu. Oke.
seperti biasa kita cek A, B, C, D, E-nya. Tapi sih ada yang masih bingung nggak bantuin silangnya? Atau perlu dijelasin lagi? Aman. Oke. Aman ya. Yang lain? Baru Nopi doang jawab. Jangan sungkan bertanya ya, guys. Bang kita sebelum kejauhan. Jelasin lagi aja. Oke. Nah, di sini kan dia minta ada pendaki gunung yang tidak menggigil. Di sini. Gue kasih nomor uang. Sini, sini. Satu. Yang gede. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Dia minta ada pendaki gunung yang tidak menggigil. Oke, kita cek yang satu. Di sini kan orang yang kedinginan menggigil, tapi dia nggak masuk ke entitas pendaki gunung. Berarti nomor satu itu udah jelas salah. Oke. Yang tiga, dia masuk ke sini, ke menggigil, tapi dia sama sekali nggak masuk ke orang yang kedinginan maupun pendaki gunung. Ya kan? Oke, terus yang keempat. Ya benar sih pendaki gunung, tapi dia kan masih masih masuk ke yang menggigil. Kan dia minta yang tidak menggigil. Ya kan? Sama yang nomor dua, ini kan udah jelas orang yang kedinginan, orang menggigil, terus pendaki gunung. Itu udah jelas salah nomor dua. Berarti yang lebih ini kan nomor lima. Dia nggak masuk ke menggigil, dan berarti otomatis dia juga nggak masuk ke orang yang kedinginan, gitu kan. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Sampai sini. Teman. Oke, berarti di sini ya, tandain. Oke, kita seperti biasa coba eliminasi kata semua dulu. Coba kita semua dulu kita eliminasi, terus kita cek sebagiannya, apakah ada yang benar sebagiannya. Oke, di sini ada pendaki yang kedinginan dan ada pendaki yang menggigil, itu benar nggak? Kira-kira. Yang A tuh benar nggak? Ada pendaki gunung yang kedinginan dan ada pendaki yang menggigil. Oke, benar ya. Yang A itu salah. Oke. Terus ini gue kasih tips lagi. Jadi kalau misalnya ada kan ini ada yang dua yang sama. Bentar. Ya aku masih bingung alasan dibalik kalau misalnya ada premis semua dan sebagian jadi sebagian itu kenapa? Ya karena misalnya gue bilang semua anak yang lolos PTN itu gimana ya? Secara logika ya kalau misalnya semua terus digabungin sama sebagian kayak istilahnya sebagai kesimpulan akhirnya itu ya otomatis dia nggak jadi semua lagi dong karena ada kata sebagian dari kata sebagian itu loh dari kata sebagian terus masa tiba-tiba langsung jadi semua kayak gitu ya secara logika kan nggak kayak gitu dan kenapa kayak gitu sebagian karena kita lihat tadi kesimpulan akhir itu sebagai tanda silang. Tanda silang itu apa simbolnya? Ya tanda silang tadi ya universal eksistensial itu kan makanya ada atau enggak sebagian misalnya enggak ada opsi ada atau enggak beberapa. Jadi kalian lihat kesimpulan yang tanda silangnya aja gitu. Tanda silangnya kalau misalnya dia enggak ini enggak apa sih namanya nggak ada tanda silang, misal kayak kosongan aja gitu. Biasanya universal X universal sih itu masuknya. Nah, itu jadinya jadinya itu kesimpulannya semua. Jadi ingat ya kalau semua itu jadinya semua. Kalau misalnya semua sebagian itu kesimpulannya sebagian kayak gitu. Oke. Okay? Oke. Okay. Jadi kalian lihat tanda silangnya. Tanda silangnya itu kan sebagai penandakan kata ada nggak mungkin yang menandain kata semua kayak gitu. Oke, gue kasih ini lagi.
Misalkan ini ada dua opsi. Itu kan menurut kalian D itu benar atau enggak? Yang D itu benar atau enggak? Ini biar nggak bingung kata ada ya. Ada, ini juga ada. Yang D benar atau enggak tuh? Ada pendaki gunung yang tidak akan menggigil. Benar. Yang lain? Tapi benar. Terus yang lain? Benar. Oke, benar. Oke, yang D tuh sebenarnya benar ya. Kalau yang E, coba. Itu benar atau enggak? Ada pendaki gunung yang tidak kedinginan. Ini gak usah ragu guys, jawab aja yang sesuai kalian paham tadi. Ada pendaki gunung yang tidak kedinginan. Nah, benar atau enggak tuh? Benar juga. Benar juga. Oke. Ya kan? Ini ada dua kasus yang benar. Nah, misal kalau misalnya kalian ada nemu kasus kayak gini, itu kalian lihat ke premisnya lagi. Oke. Di sini kan ada premisnya ada pendaki gunung yang tidak menggigil. Di sini juga ada pendaki gunung yang tidak menggigil sama kayak gitu kan. Nah, itu kalian cari yang usahakan kalian cari yang premis yang sekiranya ada yang beda sendiri gitu. Jadi nggak istilahnya bukan nggak boleh sih. Misal kalau misalnya ada opsi yang nggak ngulang premis, ini kalian milih yang nggak ngulang premis gitu. Ini sih. Ini. Tipsnya itu cari yang nggak ngulang permis. Tapi kalau misalnya yang ada misal cuma ya yang ada yang ngulang permis aja, itu kalian milih ya itu aja gitu. Cuma kok setidaknya cari yang lebih baik gitu, enggak jangan yang ngulang lagi gitu. Gitu. Makanya jawaban yang lebih tepat itu yang itu. Walaupun yang D itu ya valid-valid aja, cuma kita cari yang lebih baik. Istilahnya kayak betternya itu kita cari yang nggak ngulang permis lagi. Ingat, kayak gitu aja. Oke, cari yang nggak ngulang permis. Kalau misalnya yang ada yang ngulang permis ya udah pilih itu aja, tapi kalau misalnya sekiranya tuh ada yang nggak ngulang, itu mending pilih yang kayak gitu, nggak ngulang tapi bener ya catatannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Mm-mm. Sama kayak Stogis, dia emang ngulang permis, iya dia ngulang yang ada pendaki gunung yang tidak menggigil. Di sini ada pendaki gunung tidak akan menggigil sama tidak menggigil kan hitungannya sama gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Atau ada yang mau ditanyain seputar kantor ini sebelum lanjut? Nah, kayaknya kita nggak sempat ini nggak sih, nggak sempat bahas soal. Atau sempat ya? Ini masih ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada enam lagi. Iya, kalau misalnya nggak ada yang kita bisa milih yang D gitu. Oke, kita lanjut ya. Apa ada yang mau ditanyain lagi sampai sini? Aman. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut.
sini seperti biasa kita kerjain yang universal terlebih dahulu. Oke, universal. Ya bikin dua ya kayak tadi. Nah itu kalian bisa pilih kanan kiri itu yang mana, kiri kanan. Coba yang kiri sebelah kiri itu apa? Kalian bisa milih kiri apa. Oke, kereta. Oke. Yang di Arsila yang mana? Dua, tiga, dua. Oke, jawabannya dua ya. Nah, ya, minta semua penumpang kereta itu masuk ke tiket. Ini. Oke, yang selanjutnya kita bikin entitas baru, karena ada 3 entitas. Oke, entitas barunya apa tuh? Pemudik. Oke. Pemudik Jakarta. Oke, di sini kan ada sebagian atau ada, di sini ada. Ada pemudik dari Jakarta adalah penumpang kereta. Ya, misal kasih nomor 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Itu nomor berapa yang ditandain? 3. Oke. Yang lain? 3. Itu yang 3. Benar ya? Nomor 3. Ini. Gitu. Benar ya? Oke, sekarang kita cek di opsinya. Yang universal kita eliminasi dulu. Oke, berarti sisa A sampai D, E. Gitu ya. Beberapa penumpang kereta adalah pemudik. Oke, tadi kata gue cari yang lebih lengkap. Cari yang lebih lengkap juga ya. Cari yang lebih lengkap sama cari yang enggak ngulang permis. Kayak cari yang lebih lengkap lah pokoknya. Gitu, tambahin lagi. Sini tips cari yang lebih lengkap. Kalau misalnya, walaupun yang ini kira-kira yang A tuh benar atau enggak. Bentar, cari yang lebih lengkap. Oke, yang A tuh benar atau enggak berarti? Salah. Yang lain? Salah. Yang lain? Salah. Salah. Oke. Benar ya. Yang A ini salah karena kurang lengkap. Bisa tambah pemudik Jakarta. Gitu kan. Oke, yang D. Itu benar atau salah? Salah. Salah juga. Oke, benar ya. Salah karena cuma Jakarta memiliki tiket. Karena coba kita bandingkan sama yang E. Situ. Walaupun dia sebenarnya benar-benar aja, tapi kita bandingkan yang lebih lengkap lagi. Yang E. Yang E itu berarti benar atau salah? Yang E benar. Oke, yang E benar ya. Karena di sini udah lengkap banget sih sebagian penumpang kereta yang memiliki tiket itu pemudik Jakarta. Nah, ini udah memenuhi yang
premis yang di tengah itu, apa kesimpulan yang di tengah itu, makanya lebih tepat yang jadi kalian cari yang lebih lengkap. Oke, kita masuk ke kasus yang tadi yang gue cerita di awal, yang pakai semua. Nah, kita lihat ya di sini. Oh ya, di sini ada mau ditanya nggak seputar nomor 5? Aman. Oke, Oke, aman ya. Oke, nomor 6. Di sini semua barang-barang Mark memiliki warna dasar biru. Oke, kita kerjain yang itu dulu karena masuk ke universal. Aku ambil di IG-nya Mipi. Sini berarti apa tuh kanan kiri? Kiri kanan. Aduh, ada cegil NCT ya, refleks kejang-kejang. Yang mana kiri kanan, yang mana guys? Kalian tentuin yang mana? Kiri kanan. Kiri kanan. Yang mana tuh? Cegil NCT. Refleks muncul. Oke, kiri kanan. Kiri barang makanan biru. Oke. Sini biru. Oke, di sini berarti yang arsir yang mana? Dua. Oke, benar ya. Dua. Oke, di sini beberapa barang yang dimilikinya adalah pemberian dari Hechan. Nah, kita bikin entitas baru kan. Kita bikin yang di tengah, yaitu pemberian Hechan. Nah, itu kira-kira di mana tuh? Misal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Refleks kejang-kejang. Nomor 2. Iya, benar ya, yang 2. Oke, di sini ya berarti. Kita cek ya. Kita langsung cek yang beberapa. Oke, di sini udah jelas kita eliminasi, dia nggak ada kalimat kuantornya. Terus yang ini, beberapa barang pemberian Hechan itu tidak berwarna biru. Itu benar atau enggak? Yang itu benar atau enggak? Pak, pemberian Hechan salah. Ya, salah ya jawabannya. Kenapa? Karena dia nggak sesuai sama yang tanda silangnya. Yang tanda silangnya kan beberapa pemberian barang-barang mark. Harusnya ada pemberian Hechan yang warna biru gitu kan. Ada pemberian Hechan yang warna biru harusnya. Ya, ini tidak warna biru, ini nggak sesuai. Oke, kalau kayak gini gimana nih? Tinggal kata semua. Oke, kalau kayak gini ada kasus yang tadi gue cerita. Itu sama kayak misal semua A, yang B, itu C gitu kan tadi. Jadi di mana dia sama kayak ada A, yang B, yang C gitu kan. Di sini. Nah, ini baru kita pakai kasus yang kayak gini. Jadi, kalian perhatikan dulu yang sebagian, kata sebagian, beberapa, atau ada, itu apakah dia sesuai sama yang tanda silangnya itu. Kalau misalnya semuanya itu nggak sesuai, ya kita terpaksa pakai ini. Oke, jadi hanya kasus-kasus tertentu gitu. Susah banget. Tapi dengan syarat apa? Nah, di sini ada kata yang di antara kata ini A sama B gitu kan. Di antara entitasnya. Jadi kayak dua entitas itu yang digabung dihubungkan sama tanda yang gitu. Apa? Konjungsi yang gitu kan. Nah, di sini kita lihat yang kayak gini tuh gimana, yang bentuknya kayak gitu, yang di antara A sama B itu dihubungkan kata yang. Nah, di sini kita lihat, di sini semua barang-barang Mark adalah pemberian Haichan. Di sini nggak ada kata yangnya kan, berarti ini udah otomatis salah.
Terus yang D, itu semua barang pemberian Hechan warna biru, ini udah jelas salah karena nggak ada kata yang gitu ya. Di sini tinggal yang C aja, yang pakai kata yang, dimana di sini barang-barang mark kita anggap sebagai A, entitas barang mark sebagai A, terus yang warna biru, entitas yang lain lagi, yang B gitu kan, dihubungkan, terus ada pemberian Hechan itu sebagai C. Makanya lebih tepat jawabannya tuh yang C. Kayak gitu. Jadi ada kasus-kasus tertentu kita terpaksa pakai ini, tapi dengan catatan itu harus kayak gini bentuknya. A yang B gitu. Jangan semua yang B itu C, itu jangan dipilih. Tapi harus ada dua entitas yang dihubungkan sama kata yang depan kata semua gitu. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain enggak? Nah, di sini kan nggak ada ini ya, nggak ada kata, barang pemberian Hechan, nggak ada kata semua atau ada gitu, nggak ada. Harus ada keterangannya semua, ada kayak gitu. Oke, itu untuk yang A. Tambahin catatan. Iya, benar. Tapi dengan syarat ini tadi yang diantara itu A sama B. Kalau misalnya yang kayak misal semua yang barang-barang mark itu pemberian Hechan. Nah, itu salah. Kenapa? Karena dia langsung semua yang bla bla bla. Itu kan nggak ada kayak dua kalimat yang ini, dua kata yang berhimpitan yang dipisah sama kata yang gitu. Ya, oke. Itu untuk nomor 6. Ada yang mau ditanyain nggak? Aman. Oke, aman ya. Oke, lanjut ya. Apa itu in between di sini? Kita masuk ke in between. Nah, untuk tahu itu gimana sih kasus in between? Nah, kita bedakan dua kasus berikut ini. Di sini premis satu, semua anak kelas 12 suka menggambar. Terus yang kedua ada anak kelas 12 yang perempuan. Oke, kita gambar kasusnya dulu. Yang pertama kita kerjain yang universal terlebih dahulu. Di sini. Oke, di sini anak kelas 12 di sini suka gambar gitu kan. Nah, itu seperti biasa cara yang tadi itu kita arsir yang nggak perlu yang tadi di sini. Terus selanjutnya kita bikin entitas yang baru. Nah, di sini. Oke. Jadinya perempuan ya yang belum. Nah, di sini kira-kira di mana? 1, 2, yang nomor lain. 2, 5. Oke. Ya, di mana tuh? 5. Kayak benar ya, 5 di sini. Oke, ini 5 di sini. Ini. Sini. Oke. Terus yang kedua, kasus yang kedua. Kita gambar lagi. Sini. Dua entitas baru. Dua entitas. Itu sama kayak tadi. Anak kelas 12. Sini suka gambar. Ini seperti biasa kita arsir. Terus yang kedua, itu bikin yang baru. Ini perempuan. Oke, di sini kita lihat ada perempuan yang suka gambar. Ada perempuan yang suka gambar. Terus 1, tadi 1, 5, 3, 2, 4, kayak gitu. Dia minta ada perempuan yang suka gambar. Itu kira-kira di mana? Ya, oke. Pasti pada mikir yang 3. Tapi di sini ada perempuan yang suka gambar, tapi dia nggak ada dibilang kalau misalnya apakah dia anak kelas 12 atau bukan. Kita nggak tahu apakah dia anak kelas 12 atau bukan, ya kan?
Ya, kita nggak tahu. Nah, makanya kasus ini itu letaknya di antara ini 3 sama 5. Iya, di antaranya karena nggak ada apa sih namanya? Nggak dikasih tahu apakah dia anak kelas 12 atau bukan gitu kan. Dia cuma ngasih tahu, oh ada perempuan yang suka gambar. Nah, kalau misalnya 3 aja, ya berarti kan dia bukan anak kelas 12. Tapi di sini nggak dibilang kalau misalnya dia tuh bukan anak kelas 12, dia tuh nggak ada dibilang, dia cuma ngasih tahu, oh ada anak-anak perempuan yang suka menggambar. Jadi kayak belum pasti gitu, masuk ke kelas 12-nya gitu. Atau yang di luar itu, kayak gitu intinya. Oke, beda sama yang tadi. Di sini ada anak kelas 12 yang perempuan. Ya, nah ya udah jelas yang di tengah-tengah kan, himpunannya nggak mungkin di sini. Kalau di sini kan bukan anak kelas 12 jatuhnya. Kayak gitu. Oke, kalau yang ini jadinya disebut sebagai valid, alias pasti benar. Kalau ini disebut invalid. Invalid itu bukan berarti pasti salah ya, itu masih kayak uh, seperti yang kemarin gue jelasin, itu kurang apa ya, masih abu-abu. Ya, nggak pasti kebenarannya. Nah, kalau kayak gini, kan ada soal ya, aduh gimana kalau misalnya di ABC kan nggak mungkin ada yang ini ya, nggak mungkin ada yang, oh ini valid, invalid, kalau dia sendiri kan. Nah, itu kalian bikin 2 kasus di sini. Misal di sini ya, 3 sama 5, berarti ada 2 kasus, yaitu ada anak perempuan yang suka gambar yang bukan kelas 12, sama ada anak perempuan yang suka gambar itu kelas 12. Nah, di situ udah gue lihat nggak mungkin dua-dua opsi itu tuh masuk ke ini, masuk ke pilihan apa namanya, pilihan gandanya, pasti salah satu di antara itu yang masuk. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya, oh kayak bilang kalau misalnya dua-dua masuk, enggak, pasti ada cuma salah satu aja yang masuk kayak gitu. Ini kayak gitu sih untuk yang in between. Oke, jadi kalau misalnya nentuin kualitas simpulannya, nah kalau in between itu jadinya mungkin benar, bukan pasti benar tapi mungkin benar. Kalau valid pasti benar, ya udah pasti benar kesimpulannya kayak gitu. Oke, itu untuk in between. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman, oke, paham. Aman, oke, aman ya. Nah, berarti udah paham ya nomor 2, kalau misalnya mau ditanyain silakan sebelum kita lanjut ke berikutnya. Oke, lanjut ya karena pada aman. Oke, yang ini. Seperti biasa kita kerjain yang semua dulu. Semua yang suka minum susu adalah penduduk kampung A. Yang ini dulu. Oke, kita bikin. Nah, di sini suka minum susu. Ini pada tahu ya pasti. Minum susu. Terus yang ini penduduk kampung kampung A. Oke. Yang di hasil seperti biasa yang di sebelah sini karena semua yang suka minum susu tuh masuk ke himpunan penduduk kampung A. Jadi di sini. Oke, di sini. Terus kita bikin yang entitas baru di sini, beberapa penduduk kampung A yang suka minum teh. Berarti bikinnya suka minum teh karena penduduk kampung A udah dibuat tadi kan. Di sini kampung A. Di sini kampung A. Di sini. Nah, maka kesimpulan yang tepat adalah, oke, di sini kita buat nomorin, coba kalian tentuin sendiri. Itu areanya di mana berarti? Kok kampung A ini, ya Allah, minum teh. Sorry. Terus kalian bingung. Minum teh. Oke. Itu areanya di mana?
4 itu 4 ya, sorry. Empat. Ada ini yang nggak bingung. Kasih gue ganti ada ya. Yang mana guys? Ada kampung A yang suka minum teh. Antara 4 dan 3. Angel Lee. Terus yang lain ada yang 3, ada yang 4 dan 3, 4 dan 3. Oke, jawabannya itu antara 4 dan 3. Oke, udah benar ya tadi. Sini. Kenapa? Karena kan dia cuma ngasih tahu kok ada penduduk A yang suka minum teh, tapi dia nggak bilang kok misalnya suka minum susu atau nggak, masih berupa bayangan gitu kan, nggak tahu. Makanya diletakkan di tengah-tengah situ, karena bisa aja dia nggak suka minum susu atau suka minum susu gitu kan. Masih ya kayak bukan pas, jawabannya tuh nggak valid, kayak belum valid gitu, nggak pasti benar gitu. Oke, untuk ngeceknya itu kita eliminasi dulu yang seperti biasa tadi, ada semua. Iya kayak kurang informasi, makanya diletaknya di tengah-tengah karena masih bayangan gitu kan. Oke, ini semua ini juga kita eliminasi, tinggal berarti A sama D gitu. Kalau kayak gini kan cepat banget kalian menganalisis jawabannya yang mana. Tinggal eliminasi aja semua itu kita eliminasi, tinggal cek yang beberapa sebagian. Kalau misalnya beberapa sebagian itu nggak ada, kita cek yang tadi ya, kasus yang semua A yang B, apakah ada kayak kalimat, bentuk kalimat itu kayak gitu. Nah, kayak gitu. Oke, coba yang A itu benar atau enggak? Yang A itu benar atau enggak? Yang A benar atau enggak, guys? Itu. Lihat lihat area yang silangnya ya. Ingat, gue ingetin. Salah. Lain, ada yang punya pendapat lain? Salah. Oke, benar ya. Yang A itu salah. Kenapa? Karena kita lihat yang ini, tanda silang. Di sini kan dia udah pasti, dia walaupun dia masih berbayang-bayang, itu udah pasti di area ini kan minum teh. Gak mungkin dia di luar itu. Makanya udah jelas yang A itu salah. Oke. Si kok misalnya ini, kalau misalnya kalian masih pakai asumsi, itu pasti yang A tuh kayak kayak bener ya. Misalnya beberapa kampung A itu, di sini kan ada yang beberapa penduduk kampung A itu suka minum teh. Berarti yang lain, yang sebagiannya lagi itu nggak suka minum teh gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian masih pakai asumsi, akhirnya yang A itu kalian, oh ya udah jawabannya yang A gitu kan. Akhirnya kalian kekecoh. Cuma kalau misalnya kayak gini, itu kalian akhirnya paham logikanya tuh nggak kayak gitu. Logikanya ya, ya ya dia tuh ngasih tahu misalnya suka minum teh, ya belum tentu dia ini kayak nggak tahu apakah dia tuh nggak minum teh atau nggak, sesuai dengan diagramnya. Jadi kalian cek sesuai sama diagramnya atau enggak gitu. Oke. Oke, yang kalau yang D berarti itu benar atau enggak? Cek ya apakah areanya tuh masuk gitu, areanya masuk walaupun dia in between gitu setidaknya. Mungkin benar. Terus yang lain mungkin benar. Oke, mungkin benar. Iya, benar ya. Mungkin benar jawabannya. Tapi karena yang opsi yang A itu udah jelas salah, berarti yang kita cari yang benar aja, yang lebih apa? Lebih mendekati benernya. Ya udah jawabannya itu yang D gitu. Oke. Karena masih sesuai sama areanya yang ini yang kita hasilkan ini. Jadi kalian cek tanda silangnya gitu. Tanda silangnya tuh
kesimpulannya akhirnya tuh gimana di tanda silang ini. Apakah dia yang opsinya itu sesuai sama area yang tanda silang. Tapi kalau misalnya ada yang lebih lengkap lagi, seperti yang kasus yang awal-awal tadi, nah cari yang lebih lengkap. Kalau misalnya nggak lengkap tapi masih masuk ke areanya, itu masih termasuk benar. Kayak gitu. Oke, jadi jawaban yang tepat itu yang D. Ini udah selesai ya. Ini kita udah 2 jam nggak sih? Itu lanjut lanjut soal atau gimana? Atau udah ntar pas pertemuan selanjutnya baru kita ke soal? Istirahat aja, kayak udahin aja. Kasian juga mau belajar PM nanti. Oh iya, benar-benar. Ada yang mau belajar PM ya? Sorry, sorry. Ya. Oke, jadi kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Soalnya buat PR. Iya, benar. Nanti ini aja Kalela kirim soal logika kuantor ke mereka. Terus ntar mereka aku coba kerjain sendiri gitu. Mau gitu nggak? Mau, kalian mau dijadiin PR? Boleh, boleh. Boleh, mau jadi PR. Ini tadi ada yang bilang pose dulu buat SS, boleh? Udah nggak sih? Udah ya? Sebelum. Udah, oke. Okay. Oke, jadi ini kita PR ya. Ini ada 15 soal, tapi ada sebagian aku belum jelasin soal yang semua-semua, tapi sebenarnya konsepnya itu sama. Yang semua, berarti yang minta yang semua yang ini itu tuh masuk ke himpunannya. Itu sebenarnya konsepnya sama. Ingat, semua itu asiran. Jadi tapi bedanya, gua kasih catatan tambahan, kalau kayak gitu, itu tuh cari area kosongnya kan nggak ada tanda silang ya. Area kosongnya itu sebagai uh, kesimpulan akhirnya kayak gitu. Dan usahakan yang lebih lengkap ya, seperti yang tadi. Oke, okay? Untuk ngerjain yang apa sih namanya? Yang kuantor semua-semua. Aku stop dulu ya.